saya cita-citanya pada saat itu pengen jadi guru, jadi dosen. Kemudian? Saya daftarlah ke universitas-universitas untuk jadi dosen. Di Fakultas Geografi saya tidak diterima. Saya juga menanyakan mengapa saya tidak diterima. Saya menjadi mahasiswa teladan, nilai saya terbaik dan sebagainya. Ternyata ada satu dosen yang tidak menyetujui. Saat itu semua dosen harus tanda tangan. Ada alasan karena anaknya ingin mengganti dia, kakak kelas saya waktu itu belum lulus. Ya, akhirnya nggak diterima. Ada satu dosen menasihati saya, Pak Sudibiakto, sudahlah daftar di luar saja. Di sana lebih baik kondisinya dari sini. Ya, saya akhirnya daftar, juga berapa tes perguruan tinggi tidak diterima. Akhirnya diterima di BPPT. Tahun 94. Masuk Oktober sebagai statusnya percobaan, kemudian tahun 1995 ditetapkan sebagai CPNS. Saya ditempatkan di UPT Hujan Buatan. Waktu di BPPT ya? BPPT ya, tahun 95. Nah, saat pengarahan kita sebagai CPNS, angkatan saya itu 250 kurang. Mereka kebanyakan dari fakultas teknik yang lebih pinter-pinter, lebih cerdas. Dari teknik ITB, UI, UGM, ITS dan sebagainya. Saya hanya dari fakultas MIPA, Sains. Nah, ada satu yang saya ingat sekali waktu itu Pak Habibie menyampaikan nasihat. Anda dititipkan orang tua untuk bekerja di tempat saya, di BPPT. Tetapi sukses tidaknya tergantung Anda. Kemudian ada juga pengarahan dari Pak Indroyono Susilo. Menyampaikan visi 10-10-10-5. Apa itu, Pak? Jadi kita masuk menjadi CPNS pada saat itu usia 25. 25 tahun sampai 35 tahun kita harus sudah tahu saya ahli sebagai apa. Harus diakhiri dengan S2. Kita belajar tentang manajemen tapi terbatas. Usia 35 sampai 45 kita harus sudah sampai S3. Syukur sudah sampai peneliti di tingkat utama. Kemudian kita sudah menguasai tentang manajemen. Sudah mulai dikenal nasional. 45 ke 55 kita sudah dikenal luas, nasional maupun internasional. 55 ke 60 kita adalah sudah menjadi bijak. Kita menyiapkan generasi berikutnya. Itu saya catat, saya tulis dan saya pahami betul. Dan saya praktekkan. Tidak mudah memang. Saya akhirnya rajin, tekun, apalagi di BPT waktu itu bebas lah. Mungkin di kementerian lembaga BPT lah yang pertama ada fasilitas internet. Makan gratis dan sebagainya. Saya mencoba untuk dikenal, maka saya harus menulis di koran. Saya nulis Kompas, saya kirim, ditolak. Saya lempar ke media Indonesia, ditolak. Saya kirim ke Republika, ditolak lagi. Dan sebagainya, ini dimuat Suara Karya. Berapa kali saya coba ke Kompas itu sampai 10 kali ditolak. Saya lempar ke bawah dan sebagainya. Sampai akhirnya pernah ditulis, dimuat di Republika. Sebentar. Nah pemirsa, bakat menulis ini akhirnya menggiring Pak Sutopo sendiri untuk menjadi Kepala Data Informasi dan juga Humas di BNPB. Itu mengasah juga Pak ya? Iya, akhirnya betul. Jadi dalam perjalanan akhirnya karir saya cepat sekali. Setiap 2 tahun pangkat golongan saya sebagai PNS naik. Akhirnya sampai ke 4E. Di usia 42 saya sudah 4E. PNS-nya sudah mentok pangkat golongannya. Sudah doktor. Saat itu juga sudah dikenal luas. Jadi apa yang disampaikan Pak Habibie, Pak Indroyono itu saya lakukan dengan tekun ya, pantang menyerah, akhirnya berhasil. Nah, ketika Situ Gintung jebol, 2 bulan sebelum kejadian saya di titik di situ. Saya baru saat itu penelitian tentang kualitas air. Saya berdiri di atas tanggul, di bawah ada perumahan yang padat sekali, 16 meter. Saya turun, saya sampaikan pada masyarakat, Pak, ini kalau jebol habis. Kondisinya udah tua, nggak apa-apa Pak. Mereka menjawab itu. Kami sudah tinggal di sini sejak zaman Belanda, aman. Kemudian terjadilah jebol pada saat itu di titik situ. Saya lihat TV waktu itu, loh
saya pernah di situ Gintung. Saya cari foto-foto saya. Ketemulah memang retakan-retakan dan sebagainya di titik itu. Jadi saya punya periode sebelum dan setelah. Saya sampaikan kepada teman-teman media. Saat itu sebenarnya saya sudah sering dengan media untuk menjawab permasalahan-permasalahan bencana. Wah, terkenal sendirian. Wah, tapi juga banyak saat itu ancaman, cercaan dan sebagainya, banyak sekali. Tetap saya jalan, saya dipanggil Kepala BNPB untuk presentasi, Pak Samsul Ma'arif. Saya presentasi, Bapak, saya sampaikan apa adanya. Yang saya sampaikan ini tidak saya sampaikan kepada media, karena pasti ribut. Oh, saya sampaikan. Pak Samsul mengatakan, top, saya udah paham semuanya. Saya dukung kamu. Kamu harus tetap tegas, tetap konsisten. Jangan ngeledo. Loh, ngeledo itu apa, Pak? Maksudnya kamu sudah mengatakan segini, meskipun banyak yang menentang, kamu langsung berubah. Oh tidak, yang kemarin saya sampaikan tidak itu, tapi begini. Oke, kamu tetap bekerja. Nah, kemudian saya pulang kembali ke BPT. 2 bulan kemudian banjir besar di Bengawan Solo. Saya dipanggil lagi Kepala BNPB menyampaikan paparan tentang banjir besar di Bengawan Solo. Kemudian diajak ada seminar internasional di Universitas Jember saat itu, saya menjadi pembicara. Nah, Pak Samsul akhirnya memerintahkan kepada Deputi BNPB. Saya pengen anak ini pindah ke BNPB. Kita beri jabatan dia Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Gimana caranya Topo bisa pindah ke BNPB. Dari BPPT tadi? Iya. Akhirnya saya sampaikan pimpinan, BPPT tidak mau melepas saya. Ya, akhirnya pending cukup lama. Akhirnya Agustus 2010. Ya, Agustus 2010 saya dilantik menjadi Direktur Pengurangan Risiko Bencana di BNPB. Saya tidak tahu kondisi birokrasi di BNPB seperti apa. Ketika saya itu sudah mulai ada bencana, banjir bandang di Wasior, korban banyak. Saya tidak berani menyampaikan kepada media, karena kulturnya berbeda. Kalau di BPT saya bebas. Nah, dalam perjalanan, ketika Presiden, Kepala BNPB mau presentasi, saya diminta, Pak, itu bencana alam, sama kejadian seperti Wasior. Banjir bandang, hutannya masih perawan, Pak. Ini satelitnya. Diminta oleh Pak Kepala BNPB. Habis rapat terbatas di istana, saya ditelepon. Topo, kamu jangan pulang dulu. Saya sampaikan arahan Presiden. Tadi sudah saya sampaikan semua penjelasan kepada Presiden, termasuk kata-katamu, hutannya masih perawan, Pak. Jadi kalau salah, kami yang tanggung jawab. Gitu. Akhirnya ketemu, diceritakan semuanya, tapi saya tetap menyampaikan media. Kemudian kita ada acara di Korea Selatan. Kita berangkat, saya diajak, Kepala BNPB, beberapa deputi dan sebagainya. Di sana, kemudian terjadi Mentawai, tsunami. Tsunami Mentawai. Itu September 2010. Akhirnya kita pulang bersama hanya berdua. Yang lain tetap lanjut. Saya diajak Pak Samsul pulang. Kita pulang, Jakarta langsung Padang. Kamu siapkan istrimu suruh ngantar koper di bandara. Dalam perjalanan di pesawat, Pak Samsul mengatakan, Top, kamu sebaiknya di Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Saya nggak mau. Saya nggak mau, Pak, di Humas. Bayangan saya itu Humas tempat buangan. Terus? Loh, saya kan dokter, Pak, dari BPT. Diminta pindah ke BNPB karena kebakaran saya. Tapi kalau hanya di Humas, ya hanya melayani pimpinan. Hanya meliput seremonial. Kemudian juga lebih banyak acara-acara yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan saya. Karena di Kementerian Lembaga, Humas itu ditempatkan jadi satu dengan Biro Umum, jadi satu dengan Biro Kepegawaian, yang tidak teknis. Sehingga ditempatkanlah orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang ahli. Nah, saya tidak mau menolak. Sampailah kita di Mentawai, kita menganalisis dan sebagainya. Pak Samsul mengatakan lagi mau dipindah, saya tetap nggak mau. Akhirnya? Terus pulang kita langsung ke Merapi. Di Merapi juga sama, diminta Pak Kepala BNPB, saya jadi Humas. Saya tidak mau. Terus solusinya gimana? BNPB memerlukan orang kayak kamu. Oke, saya rangkap saja, Pak. Kapus Datin Humas BNPB dan Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Kamu sanggup? Sanggup, Pak.
Udah, saya diperintahkan di Jakarta. Nangani media, tapi Sabtu Minggu saya harus ke Merapi. Oh, double job juga ya? Oke. Wah, montang-manting di sana. Saya tiap malam dari studio ke studio, konferensi pers dan sebagainya. Dan ternyata menurut penilaian Kepala BNPB dan masyarakat yang lain, penjelasan saya itu menenangkan masyarakat. Penjelasannya jelas, detail, menggunakan data dan sebagainya. Akhirnya November 2010 saya disuruh datang ke tempat acara, kamu bawa jas. Acaranya di Hotel Novotel Bogor. Saya datang, tahu-tahu dilantik di situ menjadi Kapus Datin Humas BNPB. Pemirsa, itu dia tadi perjalanan gitu ya, titik balik kemudian juga titik karir dari Pak Sutopo Purwonugroho sendiri sampai sekarang sebagai Kepala Data Informasi dan juga Humas di BNPB sendiri.